Cerita tentang Jalan Tol Balikpapan Samarinda adalah sebuah cerita tentang kebanggaan masyarakat di seluruh Kalimantan Timur. Karena ini adalah jalan tol pertama di seluruh Kalimantan sepanjang 99 km. Tapi di balik kisah membanggakan, ternyata masih ada cerita duka dialami warga yang merasa tanahnya diambil untuk jalan tol, tapi tidak diakui pemerintah, sehingga tidak mendapat ganti rugi. Salah satunya adalah Sahat Parulian Pasaribu. Dia mengklaim tanahnya seluas 28.500 meter persegi hilang, diambil jalan tol di kawasan Desa Tani Bakti Samboja, Kutai Kartanegara. Dari sejak awal pembangunan tol, kami merasa bahwa lahan kami dalam sertifikat itu masuk ke jalan tol. Kami mengetahui itu karena di lahan kami di Persil Ambose itu PPN telah pernah mengembalikan batas. Lalu kami minta Dr. Sadila dari Unmul untuk melakukan pengukuran ulang ke jalan tol pengembalian batas. Jadi menurut Pak Sadila, lahan itu memang masuk jalan tol. Lalu kami menyampaikan ke Jasa Marga bahwa ini loh lahan kami ada dalam sertifikat kena jalan tol. Diperkirakan masuk jalan tol itu seluas 28.500 meter persegi. Oleh Jasa Marga tidak mengakui surat peta yang dibuat oleh ahli. Tetapi kalau ada disarankan kalau bisa sampaikan ke BPN biar BPN yang menerbitkan peta kalau memang itu masuk tol. Sahat Parulian dengan gigih membawa persoalan itu kepada para wakil rakyat di DPR Kukar. Dia melakukannya karena berbagai upaya memperoleh keadilan sejak tahun 2017 silam belum juga terwujud hingga sekarang. Sampai hari ini BPN itu sudah 3 kali melakukan pengukuran sana, tapi kami tidak diberi hasil pengukuran, berita acara hasil pengukuran. Oleh sebab itu, karena kami merasa ini lahan kami minta bantuan melalui Ibu Farida, tolonglah dibantu oleh DPRD Kukar. Nah, kebetulan Ketua Komisi Pak Johannes Komisi 1 berkenan. Maka hari ini dilakukanlah rapat dengan pendapat dengan pihak kami, mengundang BPN, mengundang juga Dinas Pertanahan dan Kecamatan Samboja, diundang juga mantan kepala desa dan juga kepala desa Tani Bakti di mana lahan itu berada. Di gedung DPRD Kutai Kartanegara, rapat dengar pendapat digelar dengan pimpinan sidang oleh Yohanes da Silva Badulele dari Komisi 1. Hadir juga sejumlah anggota lintas fraksi seperti Farida dari Komisi 4, Johan Syah dari Komisi 1, dan Ahmad Yani dari Komisi 3. Ya, jadi itu ada pengaduan dari warga yang menyatakan bahwa alas hak dan kepemilikannya jelas. Kemudian ini kasus yang sangat berlarut dari tahun 2017, 2018 sampai dengan hari ini. Sehingga pengaduan itu masuk ke DPR, kemudian difasilitasi oleh Komisi 1 guna untuk mencernihkan, dan kita memanggil semua instansi terkait dalam tujuannya untuk melihat apakah adakah penyumbatan dalam proses-proses. Dan hari ini kita sudah selesai RDP, rapat dengar pendapat, baik itu difasilitasi oleh Komisi 1 dengan para warga. Maka kita sepakat kita akan tindak lanjutin rapat dengar pendapat berikutnya dengan lintas komisi dan dinas-dinas terkait. Ya, RDP hari ini adalah rangkaian ada salah satu warga, yaitu atas nama Bapak Pasaribu, yang mengklaim bahwa lahannya itu belum dibebaskan oleh pihak terkait dalam hal jalan tol. Sementara dari Bapak Pasaribu ini memiliki legalitas itu sertifikat. Terus terus masukan dan penyampaian dari pihak terkait BPN menganggap bahwa lahan sertifikat itu adalah luar daripada batas. Nah, pada RDP kali ini saya tidak banyak menyampaikan hal-hal terkait teknis, tetapi saya cuma ingin dan menyampaikan kepada pihak terkait khususnya BPN, kita harus rapat teknis.
perlu hadirkan juga BPN provinsi supaya kita bisa tahu sebetulnya mana letak posisi sertifikat ini berada di posisi mana. Kalau memang ini berada di titik yang sudah dibuat jalan tol, maka ya otomatis yang berharap pemerintah harus mengakui terjadi kesalahan dan itu harus dibayarkan kepada pihak terkait, dalam hal ini atas nama Bapak Pasaribu. Ada sebuah cerita dibuka oleh Sahat Parulian Pasaribu saat berada di depan para wakil rakyat maupun dengan wartawan. Dia meyakini bahwa tanahnya masuk diambil pemerintah untuk jalan tol. BPN menerbitkan sertifikat, tidak ada kebenarannya dan BPN tidak mempertanggungjawabkan kebenaran itu. Jadi mau diapain lagi BPN itu kalau nggak dipercaya? Jangan hanya gara-gara 6 sertifikat, 7 sertifikat, 10 sertifikat, BPN tidak bisa dipercaya. Janganlah. Kalau memang sudah pernah salah bayar, akui salah bayar. Dan sekaligus bilang, kalau memang Pak Pasaribu, tolong ya dikasih gratis. Saya kasih gratis, tapi akui. Akuilah kalau memang begitu. Iya kan? Di mana letaknya mengapa surat ukur nggak dikasih? Kalau udah bayar, ya kan? Dari pertemuan di Gedung Wakil Rakyat DPRD Kutai Kartanegara itu, kini Sahat Parulian Pasaribu punya harapan. Para wakil rakyat mengagendakan kembali pemanggilan para pihak, diantaranya BPN Provinsi dan BPN Kabupaten, termasuk pihak pengadaan lahan jalan tol. Dari kantor DPRD Kutai Kartanegara, Tenggarong, Hardin, BKTV melaporkan.